Ada rasa balado, ada rasa pindang, ya, ada rasa bumbu Bali, macam-macam. Jadi kalau kawan baper butuh atau pengen beli itu bisa datang ke kami. Karena kami di sini sekarang punya singgah komar, ya. Nanti dia begitu jatuh ke wajan, ada minyaknya itu, dia akan berupa hujan. Iya. Jatuhnya dari lubang-lubang saringan itu, dia berupa hujan. Nah, nanti caranya dia jatuh dari saringan itu yang dia ilmu ini di daerah-daerah, ya. Oh, jadi ternyata tidak saja kita jual ini, tapi ilmunya sudah yang mau dibilang adopsi, diaplikasikan di. Dan ternyata kawan baper yang ada di Sulawesi Selatan, ya, ternyata untuk abon telur ini mereka. Halo kawan baper, jumpa lagi di Baper Podcast, Omong Pertanian dan Peternakan, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Pagi ini kita ada dalam satu tema yang luar biasa, isunya berkaitan tetap tentang pangan, di mana manusia pasti membutuhkan pangan. Karena tanpa pangan, dalam arti tanpa makan, pasti manusia tidak bisa hidup. Dan karena itu, pada kesempatan ini di Baper Podcast, di momen yang sangat spesial ini, kita bersama-sama dengan seorang narasumber yang tidak asing, bahkan sangat mau dibilang terkenal, ya, populer di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, karena beliau adalah widyaswara ahli utama, dan itu satu-satunya yang ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Beliau adalah dengan nama lengkap Ibu Insinyur Wiwi Yuniarti Kosta, MSI. Beliau dengan keahlian pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan hasil peternakan. Luar biasa sebagai widyaswara, pelatih atau fasilitator di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Karena itu mari kita menyapa narasumber kita. Halo Ibu Wiwi, apa kabar? Halo juga, selamat pagi. Puji Tuhan kabar baik Pak Menix. Ya, baik. Terima kasih Bu Wiwi. Pada kesempatan ini isu tentang pangan, Bu, ya, berkaitan dengan kayaknya untuk perang Ukraina Rusia kayaknya masih belum ini, ya, isunya belum ini reda. Dan itu Ibu, kalau kita mengikuti perkembangan informasi di media sosial, itu kalau khusus di Indonesia itu berkaitan dengan terbatasnya gandum. Nah, itu juga berpengaruh terhadap ketersediaan pakan, sehingga kalau misalkan kita di Balai Besar ternak sapi butuh polar, ternyata katanya itu pengaruh perang, akhirnya itu juga berpengaruh. Nah, ternak saja itu punya dampak, apalagi untuk manusia, Ibu. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, kawan Baper, pada kesempatan ini bersama dengan narasumber kita akan lebih bahas khusus tentang salah satu produk pangan, yaitu dari ternak ayam, dalam hal ini unggas, yaitu telur. Nah, saya perlu sampaikan bahwa menurut data statistik di sepanjang tahun 2022, Ibu Wiwi, ini katanya produksi ayam ras petelur, karena ras ini kan ras pedaging yang kita kenal ayam potong atau ayam pedaging, tapi ada ras petelur memang khusus untuk bertelur, Bu, ya. Nah, ternyata produksinya itu mencapai 5,5 juta ton. Nah, ini luar biasa. Wah, ini 5,5 juta ton. Sangat tinggi di Indonesia. Nah, volume produksi ini katanya dari informasi ini saya baca bahwa dia meningkat, Bu. Meningkat 7,9% dibanding dengan tahun 2021. Wah, keren. Iya, jadi 2022 meningkat. 2023 kan belum ada data, Bu. Karena kan kita masih di pertengahan tahun, belum bisa ada data BPS. Betul. Nah, tetapi data ini ketika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi peningkatan 10 kali produksi telur. Artinya petani-petani, khususnya petani peternak, ya, untuk ternak unggas itu terjadi peningkatan produksi yang luar biasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, apalagi kita masyarakat Indonesia dengan jumlah penduduk yang berapa, Bu? 200, ya, sekitar hampir 300 juta hampir sekarang, 300 juta. Artinya produksi pangan, ketersediaan pangan juga harus meningkat, disediakan sesuai dengan kebutuhan. Apalagi telur, ya. Masyarakat Indonesia paling suka makan telur, ya.
mulai dari anak-anak sampai orang tua. Iya, nah berarti dengan sendirinya dari data ini Bu Wiwi, ini kan artinya ada potensi untuk kita diversifikasi pangan, ya, Ya, betul diversifikasi sekali, Pak pangan. Menex. Nah, jadi karena itu mungkin kawan Baper kita coba untuk berdiskusi nih ya, Bu Wiwi, kita berdiskusi berkaitan dengan telur. Nah, kira-kira telur kita kan tahu kan pangan yang mengandung protein itu kan salah satu daging, salah satu telur ya. Nah, betul. ini kita fokus bicara tentang telur. Seperti yang kalau kita tahu biasanya kita kan makan telur, entah itu dadar telur, apalagi ya, pindang telur, mungkin telur bumbu, ya telur Manado barangkali atau telur balado. Balado. Iya, balado ada, ya. telur Oke. balado, Nah, betul sekali. nah seperti itu. Nah, telur ini bumbu Bali, macam-macam. oh, macam-macam ya. Nah, kita kan kalau sebagai konsumen kan kita awam, yang penting tersedia kita makan saja. Kalau kita rajin baca ya kita tahu, tapi kalau tidak mungkin hanya untuk kebutuhan protein. Nah, kawan Baper pada kesempatan ini ingin juga mengetahui bagaimana sebenarnya kandungan gizi. Karena Bu, kadang-kadang begini katanya kalau makan telurnya terlalu banyak jangan sampai bisul-bisul. Contoh seperti itu. Atau jangan sampai terlalu banyak makan telur. Kalau yang alergi. Bisa kolesterol tinggi. Nah, mungkin batasan ini jadi karena itu bagaimana kandungan gizi, kemudian bagaimana manfaat dari telur ayam. Nanti kawan Bapak akan penasaran lagi dengan yang lain. Tapi untuk sementara kandungan gizi dan manfaatnya Bu Wiwi. Ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Menex. Halo kawan Baper, kita jumpa lagi ya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve, ya. Salam kebajikan. Ya. Nah, kita memang selama ini di masyarakat itu, saya pikir jarang sekali ada mulai dari anak-anak sampai orang tua itu ada yang tidak suka telur. Meskipun ya mungkin 1-2 saja, tetapi telur ini sangat sekali digandrungi. Bahkan dia menjadi alternatif menu cadangan. Jadi di rumah-rumah coba saja ya, kawan Baper pasti juga tahu di setiap rumahnya di kulkasnya pasti mesti tersimpan telur ayam nih. Telur ayam. Jadi kalau nggak ada lauk lain itu paling gampang sudah. Karena mudah dibuat ya. Ya, gampang Langsung dibuat. Nah, kawan Baper kita dengar tadi bahwa produksi telur di Indonesia cukup luar biasa, keren. Kawan Baper yang berkecimpung di bidang peternakan luar biasa, apalagi untuk ayam petelur hebat ya. Tetap semangat ya supaya produksi kita lebih meningkat. Nah, banyak asumsi masyarakat itu yang salah tentang gizi telur. Memang dia kan kalau telur itu kandungannya itu sebenarnya sangat lengkap. Lengkap ya. Walaupun Sangat dari satu lengkap butir telur. dan itu terlebih untuk pertumbuhan otak. Ya, itu lengkap. Dia ada vitamin ya, vitamin B12, vitamin B6 ya, kawan Baper. Kemudian dia punya protein itu luar biasa, 13 gram. Kemudian dia juga punya zat besi, dia punya vitamin, dia punya magnesium, dia punya kalsium, dia punya vitamin D ya. Dan dia punya lemak juga. Nah, ini yang tadi disinggung oleh Pak Menex tadi, kawan Baper. Orang bilang kalau makan telur banyak bisa bisul-bisul. Nah, tidak juga, tetapi itu biasanya kalau alergi. Saya sendiri dulu masih kecil ya, kawan Baper. Dulu kalau makan telur 1 butir aja, telur rebus, saya pasti bisul, keluar jadi koreng begitu. Tapi ternyata dalam pertumbuhan saya semakin dewasa ternyata tidak. Jadi itu mungkin ada metabolisme tertentu di usia tertentu yang seperti itu. Tetapi rata-rata tidak seperti itu. Apalagi pandangan yang menyatakan bahwa telur ayam itu bisa menimbulkan kolesterol. No, kolesterol ya. Ini sangat salah. Jadi kawan Baper, informasi ini harus dipegang baik-baik. Jadi telur itu Pak Menex, telur ayam itu dia punya kandungan lemak jenuh dan lemak tidak jenuh ya. Nah, di situ dalam lemak itu dia punya yang namanya LDL dan HDL. Nah, HDL di sini dia tinggi ya. Dia tinggi. Nah, HDL ini justru dia akan mengobati dia akan mengurangi atau menghambat yang namanya penyumbatan pembuluh darah ke jantung ya. Justru yang kalau LDL itu yang disebut kolesterol jahat. Nah, kalau telur ini dia punya kolesterol yang baik, yang tinggi. Yang HDL ya, tadi ya. Jadi kalau dikatakan bahwa makan telur bisa menimbulkan kolesterol, itu pandangan yang salah ya. Sebenarnya kita 1 hari saja kita sudah mengkonsumsi telur,
minimal 2 butir aja kita sudah punya gizi yang luar biasa tinggi. Untuk tulang, untuk otak ya. Jadi untuk wanita juga ini sangat bagus ya, untuk makan telur setiap hari. Kira-kira begitu. Lalu manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Minimal untuk kesehatan. Kemudian kesehatan wanita untuk pencernaan ya, untuk kesuburan dari rahimnya ya, itu juga butuh telur. Nah, ibu-ibu ini kalau tanpa telur mereka pada susah. Karena apa? Telur itu salah satu bahan dasar untuk pembuatan kue. Segala kue itu harus dari bahan telur. Kue, ya. Kalau tidak ada telur, tidak ada yang namanya cake dan segala macam. Jadi kalau tidak ada telur, ibu-ibu akan susah. Nah, cuma selama ini masyarakat Indonesia kan konsumsinya hanya dibikin dadar telur, dibikin telur ceplok ya, dibikin seperti Pak Menix bilang telur balado. Bahkan yang lebih mudah direbus saja. Telur pindang direbus atau kalau mau daya tahan simpannya panjang dengan spicy yang berbeda, dibuatlah telur asin. Nah, sekarang itu di balai kita juga ada loh telur asin aneka rasa ya. Telur asin aneka rasa. Oh, rasanya macam-macam. Ada rasa balado, ada rasa pindang ya, ada rasa bumbu Bali, macam-macam telur asinnya. Jadi kalau kawan baper butuh atau pengen beli itu bisa datang ke kami, karena kami di sini sekarang punya Singgako Mart ya. Jadi Singgako tuh orang Kupang bilang begini, Singgako artinya ayo singgah dulu. Nah, kita punya Singgako Mart. Ayo mampir. Di situ banyak sekali hasil-hasil olahan yang kita siapkan untuk kawan baper, apalagi yang di seputar Kota Kupang ya. Nah, salah satu yang kita fokus di balai ini adalah telur itu kita buat abon. Nah, namanya abon telur nih Pak Menix. Nah, ini mungkin agak sedikit tidak terlalu tidak terlalu familiar lah. Baik istilah apalagi rasa ya untuk masyarakat Indonesia, apalagi di seputar Kota Kupang, begitu toh Menix kira-kira. Ini Bu, ini karena kita lagi gencar dengan Singgako nih. Nah, ini kan bahasa Kupang Bu ya. Singgako Mart ya, kawan baper jangan lupa Singgako Mart ya. Iya, Singgako. Itu hanya ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan cuma Kupang. di Balai Besar Pelatihan Bahkan Peternakan Ibu lebih seru Kupang. lagi, jangan sampai hanya ada satu-satunya di Indonesia nih. Ya, coba kita cek ya. kayaknya begitu. Iya, ini berarti brand tersendiri ya. Singgako. Berarti Bu, dengan sendirinya produk-produk yang dihasilkan oleh Balai Besar, artinya Bu Wiwi di pasca panen dan pengolahan hasil itu kan disediakan di Singgako. Ada di depan ya, di depan kantor kita. Jadi kawan baper bisa dapatkan di sana. Nah, ini ternyata berbagai olahan produk ini kan luar biasa. Itu kaitan dengan abon telur. Selama ini kan kita hanya tahu itu abon daging. Ada abon ikan. Abon telur. Wah, saya juga kayaknya belum pernah makan. Abon jantung pisang. Wah, semua jadi abon ya. Ada ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi pasti dari segi kalau sudah jadi abon, artinya kan dia pasti tidak hanya telurnya sendiri, tapi kan sudah ada bahan-bahan yang lain. Berarti itu sudah ada terjadi peningkatan nilai tambah. Bahkan pasti ini nanti di endingnya memang ada harga jual ya. Tapi kawan baper sekarang penasaran untuk bagaimana sih proses. Karena kalau kaitan dengan abon, image masyarakat itu pasti sulit Bu. Karena proses harus seperti apa, apalagi mungkin itu membutuhkan pemanasan atau penggorengan lain. Mungkin kita ingin mendapatkan bagaimana cara membuat abon telur. Kemudian kalau misalkan telur ayam Bu, sekarang kan harga berapa? 2.500 ya. 2.500 kalau 3.000. di kios-kios itu 2.500. Nah, mungkin nanti Bu kaitan dengan setelah kita buat dia butuh berapa telur, kayak dijual setelah jadi abon berapa. Minimal kita ingin juga edukasi ke kawan baper nih Bu. Kalau misalnya jadi abon berarti ada peningkatan nilai tambah, nilai ekonomisnya mungkin seperti itu. Nah, abon telur ini penasaran bagaimana cara membuatnya. Baik Pak Menix, kawan baper pasti penasaran juga kan, karena selama ini pasti ketemunya abon daging ya, daging abon sapi, abon ikan yang di pasaran ya. Kemudian kalau abon dari bahan pertanian juga sudah banyak, misalnya jantung pisang, abon mente, ya. Itu udah lama dan banyak kayaknya kawan baper juga banyak yang mengetahui. Tapi kalau abon telur, ya memang itu masih baru ya. Ini merupakan satu inovasi ya. Inovasi. Jadi abon telur ini kan orang berpikir abon itu apa ya? Abon itu satu produk pangan yang dibuat
dengan cara atau dengan proses beberapa tahapan ya. Kalau untuk abon daging biasanya dengan cara perebusan daging, kemudian disuir-suir, kemudian direndam dengan bumbu, lalu digoreng. Disangrai dengan bumbunya sampai airnya kering, dikasih santan, digoreng dan sebagainya. Abon telur beda lagi. Kalau abon telur ini, telurnya itu biasanya saya membuat itu 20 butir telur. 20 butir telur. Satu porsi ya. Yeah. 20 butir telur. Kemudian kita ceplok. 20 butir. Ceplok kita campur ya. Kita campur dengan masako ya. Dengan masako atau bumbu kaldu lainnya, monggo, mau dengan garam saja juga enggak masalah ya. Yang penting dia ada nilai ada spicy asinnya sedikit. Kemudian kita kocok aja, tapi tidak sampai mengembang. Kita kocok saja. Cukup dicampur biasa, tidak perlu. Nah, kemudian nanti kita goreng. Nah, pada saat goreng ini yang memang dia agak sedikit berbeda dengan goreng-goreng biasa. Dia harus menggunakan saringan, ya, saringan santan, saringan santan yang ada lubang-lubangnya itu, ya, bukan saringan yang plastik ya, yang tipis itu bukan saringan dari tepung. aluminium itu. Ya, yang dari stainless. Iya, stainless. Maaf. Kemudian kita tuang ke atas saringan. Nanti dia begitu jatuh ke wajan, ada minyaknya itu, dia akan berupa hujan. Iya. Jatuhnya dari lubang-lubang saringan itu, dia berupa hujan. Nah, nanti caranya dia jatuh dari saringan itu yang dia akan membentuk rambut-rambut seperti serat abon, Pak Benix. Iya. Nah, jadi dia akan jatuh. Jadi nanti hasil gorengannya itu dia persis seperti serat abon. Wah, kita goreng sampai dia berwarna kuning-kuning khasnya abon. Ya, kawan baper nanti bisa dicoba karena tidak terlalu sulit. Taruh aja di saringan, dia jatuhnya seperti hujan ya, hujan. Kemudian dia akan membentuk serat abon sendiri. Nah, setelah kita goreng sampai kuning seperti warna abon, kita angkat, tiriskan minyak yang sisa. Kemudian kita buat bumbunya. Nah, bumbunya ini agak banyak ya. Ada bawang putih. Jadi setelah digoreng baru dikasih bumbu? Ya, digoreng dulu. Baru kita sudah taruh, kita sudah tiriskan minyaknya dulu Pak Benix. Kita taruh di wadah tertentu, biasanya yang lebar ya. Kemudian kita mulai buat bumbunya. Bumbunya itu bawang putih, bawang merah, itu kita ulek. Habis diulek ya, kemudian kita tumis. Tumis kemudian kita sisihkan. Nah, kemudian di situ juga nanti ada cabai merah yang gede, kita iris tipis-tipis. Kemudian itu sesuai nanti sesuai keinginan selera maunya pedas atau tidak ya. Lalu kemudian kita campur lagi dengan saledri. Saledri kita iris halus-halus ya, saledrinya kita iris halus ya, supaya nanti warna rasanya juga enak. Kemudian nanti kita taruh dengan gula, sedikit gula ya, gula putih ya, gula putih. Kemudian kita ulek gula putihnya biar halus sekali, atau mau pakai gula halus yang sudah ada dijual di toko, yang gula sudah dalam bentuk halus ya. Ada gula semut istilahnya. Kemudian ketumbar dengan merica itu sedikit, tapi kita sangrai dulu untuk spicy harumnya. Ya. Ketika semua kita sangrai, kita sudah tumbuk halus, kita campurlah dengan bawang putih, bawang merah yang sudah kita ulek tadi, yang sudah kita goreng tadi. Kita campur semua bumbu itu dengan tadi irisan gorengan telur tadi yang sudah dalam bentuk abon tadi. Kita campur-campur. Nah, untuk saledri kita siram terakhir, ditambah bawang goreng. Supaya lebih enak, kita iris-iris bawang, kita goreng, sisihkan sendiri, itu ditabur di atasnya dengan saledri. Cantik sekali penampilannya, dan memang sangat disesalkan untuk saat ini karena kehabisan, kita memang tidak bisa menunjukkan. Kita biasanya kemas seperti ini ya, kemasannya. Kemudian setelah kita kemas, nanti kita jual, karena kalau 20 butir, kalau kita total dengan 2.500 berapa ya Pak Benix? 50 ribuan. Kita bisa dapat 10 kemasan. Kalau yang agak kecil 20 kemasan.
yang kemasannya agak kecil. Per kemasan berapa tuh Bu ya? Ini kemasan tidak terlalu mahal, Pak Tidak, Menis, maksudnya ya. kalau dijual per kemasan sekitar berapa Oh, gram? harga. Ya, Harga per kemasan yang besar begini kita menjualnya 20.000. 20.000. Kalau yang kemasannya setengah dari ini 10.000. Berarti jual 2 Iya. modal kita sudah kembali. Iya. Iya. Jadi ya bumbu-bumbu fleksibel lah bisa kita hitung ya. jadi kalau kita mau untung, memang untuk berusaha sesuatu kita harus buat dalam jumlah yang banyak dan kontinu. Itu kan memang sudah ilmu dasar. Iya. Kita buat dalam jumlah banyak, pembuatannya harus kontinu. Nah, itu di situ kita mengeruk keuntungan yang besar, Iya. Pak Menis. Nah, dan ini di sini juga ada contoh abon yang kita buat juga abon sapi, ya. Nanti seratnya juga seperti ini, ya. Seratnya kurang lebih juga seperti ini, abon telur. Tapi penampilannya lebih cantik karena kita ada saledrinya, Iya. cabai merahnya, jadi warna-warninya Lengkap cantik. bumbu-bumbunya. Iya. Artinya dari penjelasan tadi prosesnya mudah Bu ya. Yang penting ada telur, tidak ada terlalu minyak, ada itu. Yang penting itu yang waktu penggorengan itu Saringan yang itu. sangat saringan Ya. itu. Sering kita mudah dapat di toko-toko ini perabot rumah tangga ya. Di Atau- setiap rumah tangga saya yakin ada. Iya, berarti karena tinggal kita saringan beli. yang aluminium atau stainless ya, Iya. yang ada bulat-bulat ya. Jadi jangan yang saringan yang seperti ayakan, bukan itu. Yang dari plastik bukan. Iya. Ya. Oke Bu, ini kawan baper penasaran nih kan kalau kaitan dengan abon, biasanya abon itu salah satu produk yang bisa kita simpan dalam jangka waktu yang Iya, lama sehingga iya. kalau misalkan kita sulit untuk mencari bahan makanan yang lain, mau dibilang ya abon tinggal kita tabur, apalagi untuk anak-anak biasanya. Iya. Bubur kita kasih abon. Nah, ini Abon. luar biasa nih daripada mereka bosan dengan telur dadar atau Iya, yang biasanya kita kasih abon telur. Nah, Betul. itu kira-kira kalau daya tahan simpan itu bagaimana Bu? Apa seperti apa begitu? Daya tahan Ketahanan simpan simpan, ya. abon ya, dia sedikit di bawah daya tahan simpan abon sapi. Abon sapi ini dia punya tingkat kadar airnya itu sudah sangat sedikit. Ya. Sedikit. Sehingga tahan lama. Ya, sekitar 7-9% saja. Ya. Jadi daya tahan simpan suatu produk pangan itu Pak Menix itu tergantung dari kadar airnya. Kadar air. Terus selain kadar air ada yang namanya aktivitas air. Nah, disitulah kita mengukur nanti bagaimana mikroba itu bisa tumbuh. Iya. Yang biasa tumbuh di abon itu seperti jamur, Jamur, ya. iya. Nah, kalau abon sapi itu kadar airnya hanya sampai 7-9% ya. Itu dia daya tahannya bisa sampai kalau dia di tempat yang teduh itu dia bisa sampai 1 tahun ya. Tapi kalau abon telur karena dia masih punya kandungan air dari putih telur tadi, tapi dia juga walaupun digoreng kering dia masih punya lemak. Nah, ini kenapa abon sapi ini kenapa daya tahan simpannya tinggi? Karena dia diperas. Jadi proses pengepresan minyaknya itu luar biasa. Jadi ini nanti kandungan minyaknya sudah sedikit. Kalau abon telur tidak. Abon telur itu kita tidak bisa pakai pengepresan. Kalau kita Bisa press hancur telurnya, ya, hancur. Jadi hanya jadi bubuk Iya, ya. iya. Jadi dia kandungan minyaknya masih ada, Iya. masih ada dan ini harus hati-hati. Tapi kalau kita menggunakan tempat penyimpanan yang bagus, yang hermetis, kemudian kita simpan di tempat kering atau simpan di dalam kulkas ya, tapi jangan di freezernya ya. Iya, Di nanti suhu beku, dingin Bu. bukan suhu beku Iya. ya, dengan kemasannya sekalian. Dia punya daya tahan simpan bisa 3 bulan. Lumayan. 3 bulan. Lumayan lah. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Jadi ternyata kita mudah olah, kita bisa simpan. Lalu yang berikut, Ibu kawan baper ingin mendengar pengalaman Ibu berkaitan dengan produksi abon telur, progresnya seperti apa, mungkin minat daripada masyarakat atau dalam hal ini bahasa kerennya konsumen seperti itu, sehingga mungkin dari pembahasan di podcast ini menjadi sebuah informasi bahwa ternyata ini bisa diolah dan bahkan mungkin nanti kan suatu saat output kita kan bisa jadi home industry, mungkin begitu ya. Nah, kira-kira progresnya bagaimana? Artinya sepak jam terbangnya nih. Iya. Ya. Baik, kalau untuk pengalaman di balai, setiap kita bikin abon produksi itu Pak Menix, itu selalu tidak pernah tersisa. Ketika kita memproduksi, hari itu juga selesai. Karena kita sering begini,
kawan baper, kan mungkin ada kawan baper yang sebagian pernah menjadi peserta pelatihan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, dan ada juga dan banyak ya, karena kita melatih dulu 11 provinsi dan banyak sekali teman-teman dari Sulawesi, Bali ya, Nusa Tenggara, semua itu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, semua latihan itu mereka mendapatkan materi juga tentang pembuatan abon telur. Iya. Nah, kami itu biasanya kalau buat langsung dijual. Langsung dijual itu biasanya tidak sampai 2 hari. Ya, karena mungkin produksi kita juga bukan tontonan ya. Iya, benar. Kawan baper, Pak Menix, kita Iya. juga produksinya hanya berapa kilo. Nah, kalau yang saya dapat informasi dari teman-teman yang sudah memfollow up ilmu ini di daerah-daerah ya. Oh, jadi apalagi- ternyata ya. tidak saja kita jual ini, tapi ilmunya sudah yang mau dibilang adopsi, Iya. diaplikasikan di... Dan ternyata kawan baper yang ada di Sulawesi Selatan ya, ternyata untuk abon telur ini mereka sudah sering membuat. Teman-teman yang datang ke sini, mereka buat di sana ya, di follow up kan, dan ada yang sudah berkembang menjadi home industry, dan ternyata mereka menghasilkan nilai tambah yang luar biasa tingginya untuk kelompok-kelompok taninya atau kelompok-kelompok usahanya. Jadi menurut saya progres ke depan luar biasa, Tok Menix, karena ini juga bisa dikonsumsi bagi anak-anak balita yang sulit sekali mau makan telur, sulit mau makan daging ya. Balai kita ini tempat ya kita berinovasi untuk bagaimana menghasilkan produk-produk yang tidak bisa diterima karena spesinya macam-macam, misalnya kelor ya. Kelor itu kan sulit ya, spesinya anak-anak tidak suka, dan kita buat banyak sekali produk dari nugget, dari bakso, jadi bikin bakso kelor, nugget kelor, macam-macam dari bahan kelor, sehingga itu bisa diterima. Nah, kami di sini juga membuat abon telur ini salah satu trik untuk bagaimana supaya orang yang tidak suka makan telur jadi suka. Jadi suka. Itu makan sama nasi panas katanya, maknyus tenan itu katanya. Gitu kawan baper, harus dicoba ya. Baik Bu Wiwi, jadi luar biasa ya. Jadi kita di Balai Inovasi, uji coba, kemudian aplikasi kita jualan di Singgakomart ya. Iya. Tapi juga ada teman-teman alumni pelatihan ya. Mereka sudah juga praktekan selain di NTT. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, tidak terasa bahwa waktu kita sepertinya hampir habis nih. Ya, tapi masih ada singkat waktu sekali Bu. ya, rasanya. Kita akan ada dalam sebuah statement, merupakan sebuah pesan dari Ibu Wiwi sebagai narasumber, sebagai fasilitator, bahkan yang selalu melakukan inovasi produk pangan di Balai Besar. Kiranya bisa menjadi sebuah pesan sehingga masyarakat kita, kawan baper, tidak pesimis, tapi mereka selalu optimis. Intinya jangan takut gagal ya, tapi dilakukan pasti memberikan dampak. Silakan sebelum kita mengakhiri baper kita saat ini. Baik, Pak Menix dan kawan baper semua, untuk ya rasanya sebenarnya kita mau bersama lagi, tapi kebersamaan kita dibingkai oleh waktu. Sebelum saya masuk ke statement terakhir, mungkin saya juga memperkenalkan begini teman-teman, kawan baper. Kita ini, negara kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kita ini sebenarnya masuk dalam kondisi krisis ya, krisis pangan yang berakibat pada krisis ekonomi ya. Tetapi solusi kita Indonesia ini, kita punya gemah ripah loh jinawi ya. Kita punya alam yang indah, kita punya bahan pangan lokal Pak Menix yang bisa kita pakai untuk pengganti beras dan lain sebagainya. Nah, Singgakomart itu salah satu solusinya. Di sini bisa bertemu dengan yang namanya ubi ya, misalnya ubi kayu ya, itu bisa pengganti makanan pokok kita, beras. Ubi itu murah banget ya. Tapi kalau kita olah, kita bisa meningkatkan nilai tambah. Ini saya perkenalkan dulu, ini ada bubur sumsum ya, bubur sumsum yang dibuat dari isi ubi, singkong ya, ubi kayu atau singkong. Kita bisa bikin produk yang bernilai gizi tinggi. Dia sumsum ya, sumsum kayak bubur sumsum, kemudian dikasih gula merah, luar biasa enaknya. Iya. Nah, kulitnya jangan dibuang kawan baper. Kulitnya bisa menjadi produk ini. Nilai gizinya tinggi. Ini satu begini bisa dijual 25.000 loh. Karena prosesnya juga tidak rumit, tetapi membutuhkan kecermatan. Iya. Dan ini bisa menjadi salah satu solusi camilan kriuk-kriuk yang enak banget. Kemudian
Jangan dibuang juga setelah kita bikin bubur sumsum ini, kulitnya kita bikin ini kawan baper, Iya. kemudian ampas yang kita bikin isi, kita bikin ini. Ini namanya babika. Babika. Ya, Ya. mirip lemet tapi kita bakar. Rasanya luar biasa. Belum tahu ya, nanti Pak Menik sebentar cicip Siap, ya. siap. Nah ini yang ada di Singgako Mart loh, jadi kita sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Siap. Luar Baik, biasa. jadi Pak Menix dan kawan baper, closing statement dari saya adalah tidak ada sesuatu yang merugikan jika kita mau berusaha, ya. Apapun yang ada di kita, ya. Sekarang kita bicara tentang abon telur. Mari kita coba abon telur. Selain itu mungkin pengolahan hasil yang lainnya. Karena abon telur ini tidak sulit membuatnya. Kawan baper, nanti kalau perlu misalnya ada kesulitan pengen coba dan pengen bincang-bincang langsung, bisa nanti hubungi saya. Ada banyak sekali yang tahu atau bisa menghubungi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, minta kontak saya dan saya akan memberikan petunjuk yang lebih detail, informasi yang lebih detail. Yang penting kita mencoba. Ayo kita buat abon telur. Kita bikin negeri ini mewah dan kaya dengan olahan-olahan dari telur. Jadi hanya bukan telur ceplok atau telur rebus atau telur asin doang. Tetapi kita bisa bikin produk abon seperti abon ini. Nilai gizinya tinggi, daya tahan simpannya panjang, kemudian nilai ekonominya tinggi, bisa menghasilkan nilai tambah bagi keluarga, bagi usahanya. Demikian kawan baper, Pak Menis, itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Wiwi. Ya, kita bersyukur ya, demikianlah pembahasan berkaitan dengan abon telur bersama dengan narasumber kita Ibu Wiwi. Jadi sekali lagi terima kasih Wiwi sudah berbagi ilmunya, inovasinya bagi kawan baper. Kita percaya bahwa mudah-mudahan seperti yang disampaikan diaplikasikan ya. Jangan takut, ada sebuah keberanian, niat yang pasti bisa diaplikasikan sehingga apa yang kami sampaikan, ilmu yang kita bagi bisa bermanfaat bagi kawan baper. Nah, kawan baper sekalian, sekali lagi ini luar biasa kita produk pangan. Jangan lupa kami ingin juga pesan, kunjungilah Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Singgako selalu tersedia. Ini merupakan salah satu mau dibilang ya brand dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang dirintis oleh pimpinan kita Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Ibu Kepala Balai, dan karena itu mari kita dukung. Sekali lagi kawan baper, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube PPP Kupang Media. Kawan baper, mari terus ikuti Baper Podcast yang akan selalu hadir dengan menampilkan topik-topik yang menarik bahkan kekinian, sehingga selalu menginspirasi kawan baper untuk terus mengikutinya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.